الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالصيام والقيام في رمضان ونهانا باتباع خطوات الشيطان. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله له شفاعة أعظم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في محكمة تنزيله وهو أعلم بمراده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم: sil man qata'aka wa'fu amman zalamaka wa'ti amman haramaka. Sadaqallahul azim wa balaghal nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Abrar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sebagian besar Ramadan telah pergi, sekarang yang tersisa adalah sebagian besar dari pahala-pahala yang Allah akan berikan kepada kita yang mampu beribadah di dalamnya. Jemaah dirahmati Allah, berbicara tentang bulan Ramadan, maka sungguh Ramadan adalah bulan spesial, karena hanya di bulan Ramadan Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya, dan Allah bukakan pintu surga seluas-luasnya. Allah tutup pintu neraka dan Allah belenggu setan-setan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prime time Allah memang banyak, seperti 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Muharram. Namun bulan Ramadan mengungguli itu semua karena satu-satunya bulan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi. Banyak ayam mati di lumbung padi, padahal kanan kirinya ada pahala, depan belakangnya ada ampunan, atas bawahnya ada rahmat, tapi dia mati di bulan Ramadan ini karena tidak mau mengambil secuil pun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat di bulan Ramadan ini, waliyazbillah min dzalik. Oleh karenanya banyak amal ibadah yang bisa kita kerjakan. Yang titik tekan kita pada siang hari ini ada 3 amalan yang rewardnya Allah sembunyikan. Yang pertama adalah puasa. Wassaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa kita ini Allah sembunyikan rewardnya, bukan karena kecilnya ganjaran, tapi karena besarnya pahala. Mohon maaf, semua amal ibadah kita bisa direbut oleh orang lain. Kita rajin sholat, tapi kita zalim sama orang, maka reward sholat kita bisa direbut oleh dia. Kita rajin sedekah, tapi kita fitnah orang, hancurkan karir orang, pahala sedekah kita bisa diambil oleh dia. Tapi ini tidak berlaku tentang puasa. Puasa kita Allah sembunyikan pahalanya, ganjarannya, agar Allah langsung yang akan memberi ganjaran bagi puasa kita. Yang kedua, dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10 Allah firmankan: innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu pahalanya unlimited, rewardnya tanpa batas. Jadi sabar itu tidak ada batasnya, karena pahalanya saja tanpa batas.
Yang benar, sabar itu ada tempatnya. Kapan kita harus sabar, kapan kita harus marah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar yang paling tinggi rewardnya adalah sabar ketika menjalankan perintah Allah. Contohnya adalah di siang hari ini. Kita puasa, uang ada, QRIS gampang, tapi kita lebih memilih untuk sabar menjalankan perintah Allah. Banyak warung-warung di pinggir jalan yang menggunakan cadar, tapi kita tidak mampir ke tempat itu. Kita lebih memilih untuk sabar menjalankan perintah Allah. Maka ganjaran sabar ini adalah yang paling besar di sisi Allah. Ada sabar untuk menjauhi larangan Allah. Di bulan Ramadan ini kita tidak menonton konten negatif, mudah-mudahan sampai seterusnya. Tidak melihat aurat, tidak berghibah, tidak fitnah, mudah-mudahan sampai selanjutnya kita demikian. Dan sabar yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi musibah. Shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, amalan yang Allah sembunyikan rahasianya, amalan yang Allah sembunyikan pahalanya adalah Asy-Syura ayat ke-40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa orang mampu memaafkan, mampu berdamai dengan kesalahan orang, maka rewardnya ditanggung langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan sebuah kisah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bercerita nanti di hari kiamat ada kejadian seperti ini. Apa itu ya Rasul? Rajulani jathaya baina rabbil izzah. Ada dua musuh bebuyutan duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu sama lainnya saling menuntut, semasa di dunia serasa dirugikan. Tidak pernah bayar hutang, tidak pernah tegur sapa, zalim mengambil hak tanah dari orang lain dan yang lain sebagainya. Kata yang satu, ya Rabb, orang ini jahat sama saya, ambil pahala dia, berikan buat saya. Tapi kata yang satu, ya Rabb, dia juga jahat sama saya, menghancurkan karir saya, menghancurkan keluarga saya, ambil dosa-dosa saya, berikan kepada dia. Maka Allah dengan maha agungnya berfirman, irfa basaraka, angkat kepalamu. Dua-duanya mengangkat kepala, kemudian keduanya melihat istana di dalam surga. Seraya keduanya bertanya, ya Rabb, li ayyi nabiyyin hada? Istana ini punya nabi siapa? Bagus sekali istana ini, cantik sekali istana dalam surga ini. Apakah saya bisa memiliki istana ini? Kata Allah, bisa, liman aqtala uthaman, kalau kamu mampu membayarnya. Dengan apa saya bayar istana ini ya Allah? Apakah dengan salat saya, sedekah saya, umrah dan haji saya? Kata Allah, bukan. Engkau bisa memiliki istana di dalam surga ini dengan memaafkan kesalahan saudaramu. Jemaah shaimin, memberikan maaf memang berat, apalagi kita pernah tersakiti hatinya. Tapi kalau kita mampu memaafkan kesalahan dia, maka pahalanya langsung ditanggung oleh Allah. Itulah 3 amalan yang pahalanya Allah sembunyikan karena begitu besarnya: puasa, sabar, dan memaafkan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah taqwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa rabbifir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina